Balik lagi bareng gua Odysem di Kacamata Odysem episode keempat. Eh Hari ini gua ada berita atau news yang gua dengar baru kemarin dan gua pengen cepet-cepet sampaikan ke kalian, pada siapa tahu bisa menginspirasi kalian. Yaitu namanya NFT. NFT itu basically mirip Bitcoin tapi rada beda. Udah tahu Bitcoin kan? Bitcoin itu cryptocurrency. Ya, kalau misalkan lo masih bingung, coba aja Google. Jadi basically itu adalah yang lagi hot-hotnya sekarang, mata uang digital yang sekarang harganya udah mencapai 800 juta. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Mungkin gue jelasin dulu, NFT itu singkatan dari non-fungible token. Jadi fungible itu, kalau misalkan lu search di Google, artinya mutually interchangeable. Jadi bisa ditukar, fungible tuh. Nah, kalau non-fungible, berarti nggak bisa ditukar. Nah, NFT itu basically token yang dibuat, di-generate untuk karya-karya digital. Misalkan buat gambar, buat video, buat audio. Jadi misalkan gue punya gambar nih, gue daftarin sebagai NFT. Gambar ini gue jual sebanyak, hanya ada satu buah gambar. Ya misalkan gue foto nih, cek. Nah fotonya ini, terus gue daftarin nih sebagai NFT. Kalau misalkan gambar ini hanya ada satu di dunia, dan gue pengen jual di auction. Misalkan dibeli sama si Budi. Nah, si Budi itu punya hak atas, bukan punya haknya sih, ini mungkin nanti harus dijelasin lebih panjang lagi, tapi si Budi itu punya barang aslinya yang gambar yang barusan tadi gue foto. Jadi bukan berarti dia punya hak kepemilikan, tapi dia berhak buat ngeklaim kalau foto itu tuh punya gue, tapi hak ciptanya tetap yang fotonya sih, yaitu gue. Itu hal lain lah yang mungkin butuh penjelasan lagi. Tapi yang pengen gue jelasin, pokoknya NFT itu ditemukannya tahun 2015 based on Ethereum. Dan jadi orang-orang tuh di dunia maya tuh mulai mencoba hal-hal lain selain cryptocurrency yang seperti Bitcoin dan Dogecoin. Si sistemnya sama, dipakai buat nandain barang-barang digital, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Nah, lalu kan itu 2015 tuh, terus jalan 2016, 17, 18, 19. Nah, gua tuh baru waktu tahun 2019-an, gua tuh sempat lihat di YouTube ada artis namanya tuh Mike Winkelmann. Mike Winkelmann ini biasanya nickname-nya itu namanya Beeple. Dia tuh basically artis atau slash graphic design. Dia sebenarnya graphic designer, tapi dia senang banget ngoprek-ngoprek 3D. Dan dia ngeset tantangan buat dia tiap hari untuk bikin karya 3D, kebanyakan 3D, baik dalam bentuk gambar atau video, setiap harinya minimal satu. Jadi dia bikin karyanya, terus dia-upload ke internet. Pokoknya dia yang namanya artis ya, dia punya ada kegelisahan atau dia punya ide, dia tuangkan dalam gambarnya yang which is 3D. Terus dia ngeset tantangannya, gue hanya boleh ngedesain maksimal 1 atau 2 jam, gue lupa. Terus gambarnya udah jadi, sama dia di-upload di internet. Lo bisa lihat karyanya di Instagramnya dia. Nah, jadi dia tuh bikin karyanya itu udah dari tahun 2007. Bayangin dari 2007, dia tiap hari bikin satu gambar, sampai hari ini tahun 2021. Jadi dia udah punya segudang gambar tuh. Nah, terus tahun 2019-2020 dia denger nih yang namanya NFT ini dari, ya kan dia punya banyak penggemar ya. Dia, coba Mike, Beeple, lu udah pernah denger NFT belum? Lu coba deh daftarkan gambar lu atau karya lu sebagai NFT, coba aja lu jual, katanya. Mungkin ya, gue ngerti proses ngobrolnya mereka gimana. Tapi basically dia, si Beeple ini nyoba buat jual gambarnya, slash videonya, di auction. Terus gambar atau video pertama itu sempat laku di $66.000.
$66.666 kalau nggak salah ya. Luar biasa untuk ukuran dia iseng-iseng gambar zaman dulu tuh bisa laku hampir nyaris semiliar tuh luar biasa banget men. Itu $66.000 itu semiliar. Dan dia sempat jual beberapa gambar dia lagi. Terus singkat cerita dia kerja sama auctionnya. Jadi kalau di dunia itu ada banyak organisasi auction ya, yang salah satu paling gede itu namanya Christie. Nah, jadi di tempat auction ini tuh biasanya udah nge-auctionnya tuh barang-barangnya udah mahal, ultra mahal, punyalah yang kayak macam karya Banksy, misalkan karya-karya Renaissance, painting zaman dulu gitu. Dan dia tuh kerjasama sama auction ini untuk meng-auction karyanya dia yang dikasih judul namanya The First 5,000 Days. Jadi kan dia tiap hari tuh bikin satu tuh yang tadi gue cerita. Dia tiap hari bikin satu gambar. Nah ini dia kompilasi 5.000 gambar pertamanya dia. Jadi dikompilasi, terus 5.000 gambar itu dijual sekali jadi hak kepemilikan hanya untuk satu orang. Dan ya bayangin aja dia ya kalau kita sih kayak orang-orang awam paling kerjanya gambar, iseng-iseng gambar di buku gambar gitu ya. Dia gambar 3D terus dijual. Dan pas lagi di auction, betapa kagetnya dia kalau ternyata karya 5.000 gambar, ya meskipun 5.000 itu banyak ya, itu tuh laku tanggal 11 Maret kemarin sejumlah $69 juta. $69 juta itu tuh nyaris 1 triliun. Lu tahu 1 triliun nolnya banyak? Nolnya ada berapa? Ada banyak. Jadi lu bisa lihat cuplikannya bahkan di YouTube ketika dia tahu kalau misalkan dia tuh dapat duit segitu gede hanya dari gambar-gambar dia yang dia gambar tiap hari itu. Yang dia gambar iseng-iseng tiba-tiba bisa jadi duit segede 1 triliun gitu kan. Gue pas ngeliat videonya kemarin gila, mind blown banget gitu. Wah gila, ini something yang luar biasa banget gitu. Dan ketika gue ngeliat beritanya, gue teringat sama satu ceramah yang pernah gue denger dan di ceramah itu dia orang itu ngomong kalau misalkan tidak ada keberuntungan atau tidak ada kata hoki di dunia ini, hanya ada 2. Yang satu tuh miracle, keajaiban, ya mau gimana juga tetap pas ada keajaiban. Yang pertama ya, yang itu keajaiban. Yang kedua yaitu persiapan ketemu dengan kesempatan. Persiapan ketemu dengan kesempatan. Jadi kalau misalkan dalam kasusnya si Beeple ini, kebetulan dia tuh siap, dia tuh punya stok gambar yang dia udah gambar beribu-ribu gambar yang dia punya, yang dia tiap hari gambar satu, dan kebetulan dia punya nama di internet, dia dikenal di internet, dan dia diberi kesempatan buat ngejual gambar-gambarnya itu yang sebenarnya ternyata mempunyai value gitu dan ada yang belinya. Itu kesempatannya dia. Dan ya mungkin orang-orang ngomong gila ya hoki banget ya si Beeple, tapi kalau misalkan gue lihat dari perspektif cara mikir orang yang gue dengar dari ceramah ini, bener juga, ini tuh bener-bener persiapannya dia ketemu dengan kesempatannya ini, ketemu akhirnya terjadilah event ini yang orang-orang bilang mungkin bisa dibilang hoki gitu kan. Dan langsung gue mikir, ya kalau gue gimana gitu, apa kesempatan apa yang bisa gue tangkap, persiapan apa yang udah gue siapkan, dan persiapan apa yang harus gue siapkan supaya nanti gue bisa tangkap kesempatan yang mungkin belum sampai selevel Beeple ini, tapi kesempatan yang akhirnya bisa melontarkan gue ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi pesan dari yang minimal interpretasi gue atas berita si Beeple ini yaitu persiapkan diri kalian sesiap mungkin dan cermat-cermatlah melihat kesempatan yang datang. Ya bukan berarti terus lo udah siap terus lo angkat ya, tapi tetap lo cari kesempatannya. Ya si Beeple juga ketika dia punya stok gambar banyak, dia udah dikenal, ya ketika ada orang gitu, ada orang yang ngomong gitu, Beeple coba lu lihat deh itu namanya NFT,
kayaknya lu bisa jualan deh. Terus akhirnya si people-nya ngapain gitu kan, ya dia nggak akan dapat kesempatan itu. Tapi karena dia mau mencoba, dia mau mencari tahu, dia mau mempelajari, akhirnya dia dapat kesempatan itu gitu. Jadi jangan hanya bersiap, tapi dia harus juga cermat menangkap kesempatan yang ada. Jadi menurut gue ini benar-benar pesan yang penting banget buat gue sampein. Jadi meskipun ya gue banyak banget kerjaan, gue pengen banget bikin video ini, semoga minimal ada satu orang yang ya minimal kata-kata ini tersemat di kepalanya dan akhirnya bisa membuat orang itu lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi thank you udah dengerin gue. Triliun main dari gambar-gambar doodle. Ya bukan doodle sih, 3D, tapi ya. Oke. Like, subscribe, komen, share, tolong support gue supaya gue bisa semangat bikin video-video kayak gini, dan semoga gue bisa menginspirasi hari lu lebih banyak lagi di kemudian. Oke, thank you, bye-bye.